Perkenalkan, saya Herlin Firman Putri dari kelas B sore. Di video ini saya akan membahas materi statistik yaitu tentang normalitas. Nah, sebenarnya apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu biasanya digunakan pada pengolahan data statistik dan ada yang menganggap bahwa uji normalitas sebagai bentuk normal atau tidaknya data yang kita gunakan. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa ini adalah uji kenormalan dari suatu data. Jadi, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk menguji normalitas. Yang pertama itu ada uji Kolmogorov, uji Smirnov, uji Jacques-Berates, uji Anderson test, uji Darling test, dan lain-lain. Nah, selain itu, uji normalitas atau yang bisa kita kenal untuk menguji apakah data yang kita gunakan itu berdistribusi normal atau tidak, biasanya juga dilakukan sebagai persyaratan atas sebuah metode tertentu. Maksudnya itu untuk persyaratan asumsi yang kita gunakan dalam data. Nah, misalnya dalam regresi linear sebagai salah satu persyaratan asumsi klasik yaitu untuk uji statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk selanjutnya, kapan sih kita menggunakan uji parametrik dan non-parametrik ini? Nah, yang kita lihat itu syarat normalitasnya. Kalau misalnya syarat normalitasnya itu terpenuhi, berarti kita menggunakan uji parametrik. Kalau misalnya syarat normalitasnya tidak terpenuhi, berarti kita menggunakan non-parametrik. Dalam uji parametrik dan non-parametrik, ada jenis tesnya lagi. Untuk yang uji parametrik, jenis tesnya itu ada regressi linear, uji ANOVA, independent test. Independent test itu yang datanya tidak saling mempengaruhi, dan dependent test itu datanya yang saling mempengaruhi, dan lain-lain. Lalu untuk yang uji non-parametrik, jenis tesnya itu ada binomial, Feynman-Whitney, dan lain-lain. Nah, di sini ada kurva dari normalitas. Kecondongan suatu kurva normalitas dapat dilihat dari perbedaan letak min, median, dan modusnya, atau letak rendah, rata-rata, dan tingginya. Jika ketiga ukuran pemusatan data tersebut berada pada titik yang sama atau rata-rata, maka dikatakan simetris atau data berdistribusi normal. Sedangkan jika tidak, berarti data tidak simetris atau tidak berdistribusi normal. Ukuran kecondongan data terbagi atas 3 bagian, yaitu jika kecondongan data ke arah kiri atau yang bagian rendah, itu berarti nilai modus lebih dari nilai min atau rata-ratanya. Dan jika kecondongannya datanya simetris atau di bagian rata-rata, maka nilai min dan modus adalah sama. Dan jika kecondongan data ke arah kanan atau yang bagian tinggi, maka nilai min lebih dari nilai modus. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi statistik tentang normalitas. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.